Hello guys, apa kabar semuanya? Semoga kalian semua aman-aman di rumah masing-masing ya. Oke, cerita film kali ini diangkat dari mitologi Yunani, di masa ketika melemahnya kekuatan para dewa, hingga alam neraka mulai bangkit dan membumi hanguskan manusia. Berhasilkah Perseus, anak dari Zeus, dewa tertinggi, membantu manusia lepas dari ancaman ini? Oke, tanpa berlama-lama, mari kita saksikan alur cerita film Wrath of Titans. Kisah ini dimulai dengan kehidupan sederhana yang dijalani Perseus, anaknya dewa Zeus. All the other gods cannot hide from his destiny forever. Dia memilih untuk hidup sebagai manusia biasa, dan meskipun istrinya telah meninggal, ia tetap setia mendampingi anaknya yang bernama Helios. Suatu hari, Zeus mengunjungi Perseus untuk meminta pertolongan. Zeus lalu memberitahu kepada Perseus kalau manusia mulai berhenti berdoa kepada dewa, hingga perlahan-lahan kekuatan dewa memudar. Dan jika kekuatan dewa terus melemah, maka dewa akan menjadi manusia biasa. Konsekuensinya adalah iblis akan dilepaskan ke bumi, hingga Kronos kakekmu bisa terbebas dan menciptakan kiamat di bumi. Apa yang bisa aku perbuat, ayah? Tanya Perseus kepada Zeus. Kami butuh kekuatan anak-anak kami, kata Zeus. Dan sebelum Zeus beranjak pergi, dia berkata bahwa Perseus adalah manusia setengah dewa, di mana hal ini membuat Perseus jauh lebih kuat dari para dewa. Cerita berlanjut di dunia para dewa. Terlihat Poseidon, saudaranya Zeus, Ares, anaknya Zeus, datang untuk menemuinya. What a brave and noble decision. Mereka bertiga kemudian memanggil Hades, saudaranya Zeus dan Poseidon, sang penguasa Tartarus atau neraka. Izinkan kami masuk ke Tartarus, supaya kita bisa sama-sama bersatu untuk membangun dinding Tartarus yang mulai runtuh, kata Zeus kepada Hades. Bukankah kalian yang membuang aku ke Tartarus selamanya, untuk menjaga Kronos ayah kita? Dan sekarang, kalian meminta berdamai, kata Hades kepada Zeus dan Poseidon. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba datang saja makhluk-makhluk neraka yang datang menyerang Zeus dan Poseidon. Poseidon jatuh terkapar, sedangkan Zeus kemudian dihajar oleh Ares, anaknya sendiri. Ares kemudian merebut senjata milik Zeus. Cerita beralih lagi ke bumi. Terlihat seekor naga berkepala dua. Dia berkepala harimau dan kambing serta berekor ular keluar dari Tartarus, menyerang manusia dengan semburan apinya. Perseus pun mengambil pedangnya dan mencari-cari anaknya Helios. Saat dilihatnya makhluk itu mengincar Helios, Perseus berteriak menantang makhluk itu. Setelah makhluk itu berhasil dirantainya, terlihat dia terbakar oleh semburan apinya sendiri. Setelah kejadian itu, Perseus memutuskan untuk berbicara dengan Zeus di gunung tempat mereka disembah. Tapi di sana bukannya Zeus yang datang menemuinya, malah Poseidon pamannya, yang menghampirinya dan memberitahu kalau Hades dan Ares bekerja sama dengan Kronos untuk membunuh dan melawan manusia. Dan ayahmu, Zeus yang agung, telah ditangkap oleh mereka.
Hanya kamu harapan yang tersisa, kata Poseidon kepada Perseus. Temuilah Agenor anakku. Saat ini dia bersama Ratu Andromeda. Mintalah dia membawamu pada yang terbuang, kata Poseidon. He's my son. Tell him to take you to the... Poseidon kemudian memberikan trisulanya kepada Perseus dan berpesan pada Perseus agar memberikan trisula itu kepada Agenor. Setelah itu, dia membatu dan hancur. Sementara di Tartarus, Hades berkata kepada Zeus bahwa Kronos akan mengambil kekuatan terakhir milik Zeus agar dia bisa bebas. I remember everything. Perseus kemudian dijemput oleh Pegasusnya yang akan membawanya ke benteng Ratu Andromeda. Ketika bertemu Andromeda, dia lalu mengajak Perseus ke penjara bawah tanah untuk menemui Agenor. Come on. Perseus kemudian meminta bantuan kepada Agenor untuk mengantarkannya pada yang terbuang. I do now. I just need information. Dimulailah perjalanan mereka bertiga. Beberapa prajurit juga berlayar bersama mereka menuju ke tempat tinggalnya yang terbuang. No one has ever found. Jadi sebenarnya, siapa yang kamu panggil dengan sebutan yang terbuang? Oh, dia adalah dewa Hephaestus. Dialah yang membuat trisulanya Poseidon, garpunya Hades, dan thunderbolt-nya Zeus. Festus can help you save your father. Lalu Agenor melanjutkan penjelasannya dan memberitahu ke Perseus bahwa jika ketiga senjata itu disatukan, maka itu akan menjadi tombak Triumph, satu-satunya senjata yang bisa mengalahkan Kronos. Sesampainya mereka di pulau itu, Perseus ngingatin mereka bahwa jangan pernah berdoa pada Ares, agar Ares tidak menemukan mereka di situ. Knowledge is your custom. Most important thing is to do nothing. Dalam perjalanan itu, Agenor sempat terjebak dalam perangkap, sedangkan Perseus diburu oleh sebuah makhluk raksasa bermata satu yang disebut dengan Cyclops. Sempat terjadi adu jotos antara Perseus dan Cyclops, tapi saat mereka ngelihat trisulanya Poseidon, para Cyclops segera berlutut dan memberi hormat. Kembali ke Tartarus, terlihat Ares beberapa kali meninju wajah Zeus hingga Zeus terluka. Ares selalu berkata bahwa Zeus sudah seperti manusia. Enough. Stop, kata Hades. Kelemahanmu adalah rasa bencimu pada ayahmu dan saudaramu Perseus. Blind hatred for your father. And you don't know when to stop fighting. Tiba-tiba lengan Zeus mulai berapi-api, pertanda bahwa Kronos sedang menghisap kekuatan Zeus. Cerita perjalanan Perseus dan kawan-kawan terus berlanjut, di mana para Cyclops mengantarkan mereka bertemu dengan Hephaestus. Setelah sedikit berbincang, Perseus meminta bantuan Hephaestus untuk membantu mereka membebaskan Zeus. Hephaestus pun setuju. Dia pun berkata bahwa pada waktu dia merancang Tartarus, dia juga tidak lupa membuat jalan pintasnya. Mari kita bekerja, waktu kita sempit, kata Hephaestus. Mereka lalu dibawa Hephaestus ke sebuah bangunan yang disebutnya labirin. Lalu, dia berkata bahwa labirin itu punya ratusan pintu yang bisa membunuhmu, kecuali satu pintu. Tapi tiba-tiba, Ares datang menyerang, pertanda ada dari mereka yang berdoa kepada Ares, dan ternyata itu adalah anak buah Andromeda.
pertempuran pun tak bisa dihindari. Sementara pertarungan itu berlangsung, Hephaestus berusaha membuka pintu itu dengan menggeser-geser batu pada pintu itu sesuai dengan kode yang dia buat. Ketika Hephaestus melihat bahwa Perseus cukup kewalahan menghadapi Ares, dia lalu mendekati Ares dan memancing kemarahannya, hingga Ares datang dan mencekiknya. Pada saat itulah Perseus dan kawan-kawan punya kesempatan untuk masuk melalui pintu itu. Mereka kemudian menyusuri lorong-lorong labirin yang penuh dengan jebakan itu. Bahkan Perseus sempat diserang oleh sebuah makhluk bertanduk. Ternyata, pergeseran beton-beton di situ membuat gerbang Tartarus terbuka hingga mereka bisa masuk ke dalamnya. Di situ terlihat kekuatan Kronos yang mulai bangkit, sementara Zeus telah menjadi lemah. Zeus kemudian meminta pengampunan kepada Hades, karena dulu dia pernah membuang Hades ke Tartarus. Takut Hades terbujuk, Ares lalu menghantam Hades. Mereka berdua pun bertarung. Sedangkan Perseus segera menemui Zeus dan berusaha untuk membebaskannya. Terlihat dinding-dinding Tartarus mulai runtuh. Perseus dan Andromeda berusaha untuk membawa Zeus, tapi tanpa disangka mereka, tombaknya Hades dilemparkan oleh Ares dan menancap ke punggung Zeus. Zeus lalu menyatukan senjata yang ada hingga mereka terlempar keluar dari Tartarus. Di situ, Zeus meminta Perseus untuk merebut Thunderbolt dari Ares. Zeus pun terkulai tak sadarkan diri. And the hound that holds that spear. How do you suppose who did that? Perseus lalu berdoa kepada Ares dan menantangnya bertarung di kuil dewa, dan kemudian berangkat dengan Pegasusnya. Sementara Agenor memerintahkan para prajurit untuk melumuri seluruh tubuh dan wajah mereka dengan lumpur agar tidak mudah terbakar. Demikian pun Andromeda yang memimpin prajurit-prajuritnya. Cerita beralih pada semburan debu dan api yang seakan menyapu kulit bumi. Monster-monster aneh mulai terlepas dari Tartarus dan mulai membantai manusia. Cerita beralih ke kuil dewa, di mana Ares telah menyandra Helios, hingga Perseus tak sabar untuk langsung menyerang Ares. Perseus yang hanya manusia setengah dewa tentu bukanlah tandingan Ares yang notabene-nya adalah dewa perang mitologi Yunani. Meskipun Perseus berusaha mati-matian untuk bangkit, Ares tak memberi kesempatan sedikit pun. Scene beralih pada bentengnya Andromeda. Terlihat Hades datang dan mengusir aura-aura kematian dari raga Zeus dengan kekuatannya. Dan Hades berkata bahwa dia telah memaafkan Zeus. Zeus dan Hades pun bersatu. Mereka berjalan keluar dan membantai makhluk-makhluk jahat itu tanpa perlu berusaha payah. Cerita lalu beralih lagi ke kuil dewa. Saat itu, Ares terkejut melihat Helios memegang pedang dan menantangnya.
Pada saat itulah Perseus punya kesempatan untuk menyerang Ares. Ia langsung menancapkan belati ke dada Ares. Lalu Perseus mengakhiri Ares dengan trisulanya. Perseus segera bergegas menyatukan ketiga senjata itu dan kemudian menyatu menjadi tombak terkuat, yaitu tombak Triumph. Pada saat yang bersamaan, Zeus berusaha menahan kekuatan Kronos dengan kilapnya. Kronos kemudian membalas dengan kekuatan yang maha dahsyat. Saat tubuh Kronos mulai terbentuk sempurna, terlihat Perseus melaju mendekati Kronos dengan kuda terbangnya. Sedangkan Zeus dan Hades menyatukan kekuatan mereka dengan menyerang Kronos hingga Kronos sedikit tertekuk. Melihat kesempatan itu, Perseus lalu bergerak cepat menembus api. Kronos yang marah kemudian menghantam kepalanya ke bumi. Zeus pun berusaha menahan amukan Kronos itu dengan kekuatan terakhirnya. Perseus pun melemparkan tombak Triumph itu menembus kepala Kronos. Kronos pun hancur, dan teriakan kemenangan dan pujian pada Perseus bergema di tempat itu. Scene beralih pada Perseus yang menemui Hades dan Zeus. Saat itu daya hidup Zeus akan segera berakhir. You already gave me my last chance. Sebelum Zeus membatu dan hancur, dia meminta Perseus untuk menggunakan kekuatannya dengan bijak. Sedangkan Hades berpamitan pada Perseus dengan berkata, "Semua kekuatanku sudah kugunakan. Mungkin aku akan lebih menjadi kuat tanpa kekuatanku." Dia pun berjalan pergi. Dan film pun berakhir. Oke guys, demikianlah film kita pada hari ini. Film ini menegaskan tentang rasa cinta seorang ayah pada anaknya, di mana hal ini menjadi pendorong baginya untuk berjuang segenap jiwa raga demi melindungi anaknya. Mau anaknya itu dewa, setengah dewa, atau manusia, cinta itu tidak mengenal dimensi. Seperti itu guys. Oke, thank you for watching this video. Jangan lupa like, comment, and subscribe if you like it. Okay, see you next video. Bye bye.